Bayangkan, kamu menemukan surat yang ditulis oleh dirimu sendiri bertahun-tahun lalu. Isinya bukan sekedar coretan biasa, tapi ledakan emosi, mimpi-mimpi yang hampir terlupakan, dan pengorbanan yang mungkin sudah kamu kubur dalam-dalam. Inilah yang terjadi pada Stefani. Kamera menyorot wajah Stefani yang memegang sebuah amplop lusuh berwarna kecoklatan. Tangannya sedikit gemetar. "Hai guys," sapanya dengan suara agak serak. "Hari ini, aku mau berbagi sesuatu yang sangat pribadi. Beberapa hari lalu, aku menemukan surat ini di antara tumpukan barang lama di gudang. Surat ini ditulis oleh diriku sendiri 10 tahun yang lalu. Jujur, aku sedikit takut untuk membukanya, seolah membuka kotak Pandora yang berisi kenangan, baik yang manis maupun yang pahit. Kalian tahu kan, perjalanan hidupku tidak selalu mulus. Ada banyak rintangan, kegagalan, dan air mata yang mengiringi setiap langkahku. Surat ini adalah saksi bisu dari semua itu." Stefani menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan membuka amplop tersebut. Aroma kertas tua langsung menyeruak, membawa serta aroma nostalgia yang kuat. Ia mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning, penuh dengan tulisan tangan yang agak berantakan, khas gaya tulisannya dulu. Stefani mulai membacakan surat itu dengan suara lirih. "Stefani kecil, aku tahu kamu sedang berjuang. Kamu merasa sendirian, tertekan, dan mungkin putus asa. Mimpi-mimpimu terasa begitu jauh, seolah tak mungkin tergapai. Orang-orang di sekitarmu mungkin meragukanmu, bahkan mencibirmu. Tapi dengarkan baik-baik, jangan pernah menyerah. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan menguasaimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu lebih berbakat dari yang mereka lihat. Ingatlah semua mimpi yang kamu impikan, semua harapan yang kamu genggam erat. Jadikan itu sebagai bahan bakar untuk terus melangkah maju. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu pasti bisa. Aku tahu kamu bisa." Stefani berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. "Dulu, aku menulis ini saat aku berada di titik terendah dalam hidupku. Aku baru saja dipecat dari pekerjaan, ditolak oleh beberapa penerbit untuk naskah novelku, dan hubungan asmaraku kandas di tengah jalan. Aku merasa seperti gagal dalam segala hal. Surat ini adalah pengingat betapa kerasnya aku dulu berjuang. Aku ingat, aku bekerja serabutan untuk menyambung hidup, jadi guru les privat, penulis lepas, bahkan pernah berjualan kue di pinggir jalan. Semua kulakukan demi mewujudkan mimpi-mimpiku. Aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku percaya jika aku terus berusaha dan berdoa, suatu saat nanti aku pasti bisa meraih apa yang aku inginkan." Stefani melanjutkan membaca surat itu. "Jangan lupakan orang-orang yang menyayangimu, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu mendukungmu. Mereka adalah sumber kekuatanmu. Jangan pernah merasa malu untuk meminta bantuan. Jangan sungkan untuk berbagi cerita. Mereka akan selalu ada untukmu, dalam suka maupun duka." Stefani terdiam lagi. Kali ini air matanya mulai menetes membasahi pipinya. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangannya, lalu tersenyum getir. "Dulu aku sering merasa minder dan tidak percaya diri. Aku selalu membandingkan diriku dengan orang lain. Aku merasa aku tidak cukup baik, tidak cukup pintar, dan tidak cukup berbakat. Tapi surat ini mengingatkanku bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang penting adalah kita harus terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Teruslah menggali potensi yang ada dalam diri kita. Dan yang terpenting, jangan pernah kehilangan harapan." Stefani menghela nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia kemudian melanjutkan membaca surat itu dengan nada yang lebih bersemangat. "Jangan takut untuk mengambil risiko, jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu, karena di luar sana ada banyak hal baru yang menantimu. Ada banyak pengalaman berharga yang akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, manfaatkan setiap peluang yang datang, dan yang terpenting, nikmati setiap momen dalam hidupmu."
Surat ini juga mengingatkanku tentang pentingnya bersyukur. Dulu, aku sering lupa untuk mensyukuri apa yang sudah aku miliki. Aku terlalu fokus pada apa yang belum aku dapatkan. Aku lupa bahwa sebenarnya aku sudah memiliki banyak hal yang patut disyukuri. Kesehatan, keluarga, sahabat, dan kesempatan untuk terus berkarya. Semua itu adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Jadi, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah kita miliki. Dan jangan pernah mengeluh atas apa yang belum kita dapatkan, karena di luar sana masih banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Stefani tersenyum tulus, air matanya sudah mengering. Ia melanjutkan membaca surat itu dengan suara yang lebih lantang dan penuh keyakinan. Ingatlah bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Nikmati setiap prosesnya. Jangan terlalu terpaku pada hasil akhir. Karena yang terpenting adalah apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita berikan selama perjalanan itu. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadikan itu sebagai pelajaran untuk masa depan. Dan jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Stefani berhenti sejenak, lalu menatap kamera dengan tatapan yang penuh makna. Surat ini adalah hadiah terindah yang pernah aku terima. Surat ini mengingatkanku tentang siapa aku sebenarnya, dari mana aku berasal, dan kemana aku akan pergi. Membaca surat ini membuatku merasa seperti bertemu kembali dengan diriku yang dulu. Diriku yang polos, penuh semangat, dan penuh harapan. Aku merasa terharu, bangga, dan bersyukur atas semua yang sudah aku lalui. Aku sadar perjalanan hidupku memang tidak selalu mulus. Tapi semua rintangan dan kesulitan yang aku hadapi telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku belajar banyak hal dari masa lalu. Aku belajar untuk lebih menghargai diri sendiri, lebih mencintai orang-orang di sekitarku, dan lebih bersyukur atas semua yang aku miliki. Stefani tersenyum lebar, matanya berbinar-binar. Ia melipat kembali surat itu dengan hati-hati, lalu memasukkannya kembali ke dalam amplop lusuh. Jadi guys, itulah kisahku tentang surat dari masa lalu. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian semua untuk terus berjuang, terus bermimpi, dan terus menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Jangan pernah menyerah pada diri sendiri, karena kalian semua punya potensi yang luar biasa. Kalian semua bisa meraih apa yang kalian inginkan, asalkan kalian percaya pada diri sendiri dan terus berusaha. Stefani mendekat ke kamera, senyumnya semakin lebar. Oh ya, jangan lupa untuk cek video-video aku yang lain. Aku punya banyak konten menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Stefani melambaikan tangannya ke arah kamera, lalu mematikan rekaman.